Hai, selamat datang guys di Tarot Channel. Semoga semuanya berbahagia. Kali ini saya akan melakukan pembacaan umum atau general reading untuk zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. Perlu diingat, readingan ini bersifat sangat umum, jadi bisa terbolak dan terbalik, jadi kembali disesuaikan sendiri dengan kondisi teman-teman di luar sana. Readingan tarot ini juga menarik energi secara kolektif, jadi ada ketidakcocokan untuk beberapa individu, jadi kembali disesuaikan saja. Pesan saya adalah ambil pesan yang positif saja dari pembacaan ini dan tetap berkeyakinan teguh pada Sang Pencipta. Readingan tarot ini hanya bersifat hiburan. Cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian masing-masing untuk mendapatkan readingan yang maksimal. Oke, mari kita mulai saja guys. General reading zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. General reading zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. General reading zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. General reading zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. General reading zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2022. Oke, mari kita mulai baca dari segi energinya dahulu. Dari segi energinya ada beberapa hal atau peluang, mungkin menurut saya lebih ke peluang. Peluang ini dirasa mungkin belum dapat diterima oleh banyak kalangan, dan ini berhubungan dengan sebuah permulaan yang sebenarnya Anda telah nantikan sejak bisa dikatakan dibilang long time tidak, tapi juga bukan short time. Oke, jadi middle kalau menurut saya. Oke. Dan ada hal ini berhubungan dengan mungkin keluarga ataupun income ataupun sesuatu peluang yang menghasilkan banyak uang, atau bisa juga peluang ini menghasilkan banyak income atau berhubungan dengan orang-orang yang jauh lebih grounded dari sebelumnya. Dan ini juga membuat Anda sedikit struggling atau ada sedikit kesulitan untuk berkoneksi dengan orang-orang tersebut karena mungkin terlalu ramai, dan menurut Anda sangat sulit untuk membuat koneksi secara pribadi terhadap orang-orang yang bersangkutan. Dan adanya otoritarisasi yang mungkin yang saya katakan ini belum dapat terrealisasi, walaupun peluang ini sudah ada, karena ada beberapa mungkin ketidaksetujuan dari pemerintah ataupun oknum setempat ataupun orang-orang yang memiliki impact di dalam kehidupan Anda. Dan ini disarankan untuk pikirkan jauh lebih matang, jauh lebih logis dengan peluang tersebut. Oke. Kalau kita masuk dari segi percintaan atau romance, ada halnya keluarga ataupun orang-orang yang Anda kasihi ini mungkin terhalang dengan isu restu, karena sebenarnya Anda sudah ingin memulai dengan orang tersebut. Hanya saja ada beberapa individu di lingkungan tersebut, lingkungan pacar Anda ataupun hubungannya keluarga besar mereka, atau yang kalau ini PDKT mungkin ada beberapa teman mereka yang kurang menyukai Anda berhubungan dengan orang yang Anda taksiri. Karena ada halnya mungkin Anda harus dulu berdealing dengan otoritarisasi ini
sebelum Anda dapat membuat koneksi jauh lebih dalam kepada orang yang Anda taksir saat ini. Dan ada hal-halnya Anda harus mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang berhubungan dengan orang-orang yang Anda dekati saat ini. Mungkin ada beberapa mereka yang mungkin memiliki background seperti ini, seperti A, B, dan C, dan gak ada salahnya untuk mengecek dulu background mereka ini dari segi mana, agar dapat dipahami bagaimana untuk masuk ke dalam ruang lingkup dari keluarga besar mereka ataupun orang-orang yang mungkin menghalangi perasaan cinta Anda terhadap orang tersebut. Oke. Kalau kita masuk dalam segi karir, adanya sebuah prospek baru ataupun promosi baru yang membuat Anda menghasilkan banyak income, dan Anda sebenarnya menyukai hal tersebut. Karena apa? Karena Anda sudah menantikan itu sejak lama, tapi ada beberapa hal yang mungkin Anda merasa masih kurang, anggapannya untuk mengerjakan proyek ini Anda sudah mendapatkan ya di tangan, cuman Anda masih ada kebingungan yang dirasa bagaimana menjalankan proyek ini semestinya, seperti itu. Jadi anggapannya kalau mission complete itu kan 100% ya, ini sudah ke 85% seperti itu. Yang karena ada mungkin penghalangnya itu otoritarisasi, atau mungkin ada beberapa posisi di dalam ruang lingkup kerja Anda yang masih menghalangi jalannya upaya kinerja kerja Anda. Jadi anggapannya gini, saya berikan contoh. Kalau misalnya Anda bekerja di dalam posisi supervisor dalam sebuah company, oke. Jadi ada mungkin orang-orang yang menghasut direktur Anda untuk melihat kesalahan Anda. Tapi sebenarnya Anda sudah membuat begitu banyak keberhasilan dalam company, tapi hanya karena hal tersebut selalu dimunculkan di dalam perspektif dari orang-orang sekitar Anda, menjadikan itu sedikit menghambat karir Anda. Padahal ini adanya promosi yang mungkin Anda akan dinaikkan jabatan dari supervisor menjadi jauh lebih tinggi di atasnya itu. Oke, bisa dipahami ya? Kira-kira seperti itu adanya penghambatan yang melakukan itu ada masih hubungan dengan orang di sekitar Anda. Karena harusnya di sini kalau dari karir Anda kesulitan mungkin dalam bersharing pendapat, karena ada beberapa individu yang coba membuat segala prospek Anda dari segi Anda melihat sebuah proyek ataupun sebuah perspektif Anda itu sulit untuk dipahami bagi beberapa orang. Maka dari itu mereka jadinya salah tanggap terhadap Anda. Bukan berarti Anda salah, tapi mereka hanya tidak terlalu masuk ke dalam apa yang Anda pikirkan saat ini. Misalnya Anda membuat indikasi sebagai, oh, matahari ini seperti ini loh, gitu. Misalnya ya, matahari ini bentuknya seperti ini. Tapi bagi mereka, matahari yang Anda maksudkan itu mereka tidak dapat mengimajinasikan secara lengkap. Jadi ada ketidakpahaman bagi mereka, tapi hanya saja mereka tidak coba mempertanyakan itu jauh lebih dalam. Jadi ya seperti itu, oke. Di sini disarankan Anda dalam dunia pekerjaan itu jauh lebih sigap, harus jauh lebih logis, dan harus dapat memutuskan segala sesuatu yang baik dan buruk terhadap pekerjaan Anda secara cepat. Oke. Itu ya dari segi pekerjaan. Kalau dari segi keuangan, adanya permulaan baru untuk sesuatu hal, dan permulaan itu sudah dirasa Anda
sebelum dari bulan ini. Jadi sebelum dari bulan sebelumnya Anda sudah membuat planning untuk kedepannya tentang keuangan Anda. Dan keuangan saat ini sebenarnya sedang baik-baik sekali, karena ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan keluarga ataupun institusi ataupun orang-orang di sekitar Anda yang secara signifikan seperti membelanjakan apa yang Anda jual atau apa yang income Anda, intinya omset Anda ini tiba-tiba naik drastis. Oke, bisa dipahami ya. Karena ada beberapa bantuan dari mungkin orang-orang yang berimpact di dalam lingkungan tersebut. Misalnya Anda sedang jualan pisang goreng misalnya ya. Terus pisang goreng Anda biasanya laku 50% dari produksi. Dan ini tuh tiba-tiba naik drastis jadi 80%, 90%, hingga kadang ludes semuanya 100%. Oke. Karena ada apa? Karena ada orang-orang mungkin di sekitaran rumah Anda melakukan pengajian atau melakukan rapat-rapat untuk desa-desa, dan ini dibutuhkan untuk konsumsi mereka. Oke. Tapi adanya keuangan Anda, adanya sebuah hal yang Anda rasa ini masih tidak terlalu stabil untuk Anda untuk memulai. Kalau Anda ingin memulai sebuah proyek baru, saat ini masih terkendala dalam segi siapa yang ingin mensupport Anda atau join di dalam bisnis Anda ini. Ada beberapa halnya seperti itu. Oke. Di sini disarankan untuk Anda harus lebih kritis dalam membelanjakan keuangan Anda, karena kalau misalnya Anda ingin melakukan proyek baru dalam arti kata ingin mengembangkan bisnis usaha agar keuangan income Anda jauh lebih tinggi, Anda harus mempertahankan satu, mutu bebet dan bobotnya untuk produksi Anda. Itu akan jauh lebih meningkatkan keuangan Anda ke depannya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu readingan kali ini. Ingat subscribe, like, dan komen agar saya juga mengetahui kondisi perkembangan Taurus di luar sana. Dan ikutin juga sosial media Tarot Channel, Instagram maupun Facebook page. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye!